Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyerahkan 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Presiden Jokowi mengatakan pemberian sertifikat tanah ini merupakan solusi dalam mencegah dan menyelesaikan permasalahan sengketa tanah. Diketahui hingga tahun 2023, pemerintah telah menyerahkan sebanyak 110 juta sertifikat tanah kepada masyarakat dari target 126 juta sertifikat. Ini benar-benar sudah terima semua, benar berarti diangkat. Setelah sebelumnya menyerahkan sertifikat tanah di Kabupaten Wonosobo, hari ini Selasa 23 Januari 2024 bertempat di Stadion Krida Bakti, Grobogan, Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Hadi Cahyanto menyerahkan sebanyak 3.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Adapun sertifikat yang diserahkan tersebut merupakan hasil dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang dikerjakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Grobogan di tahun 2023. Dalam sambutannya, Jokowi menjelaskan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki, karena di dalam sertifikat tersebut sudah tertulis jelas nama pemegang hak atas tanah, luas tanah, dan alamat tanah berlokasi. Jokowi juga mengatakan sertifikat yang diserahkan kepada masyarakat merupakan solusi dalam menyelesaikan sengketa lahan. Menurut Jokowi, isu sengketa lahan yang sering terjadi salah satunya dikarenakan belum semua tanah tersertifikasi. Selain itu, Presiden menyebut pada awal masa pemerintahannya, Badan Pertanahan Nasional BPN ketika itu hanya mampu memproduksi 500.000 sertifikat per tahunnya. Angka itu menurut Jokowi terlalu sedikit jika dibandingkan dengan total keseluruhan tanah yang harus diterbitkan sertifikatnya, yakni mencapai 126 juta sertifikat. Sementara di tahun 2015 lalu baru sekitar 46 juta warga yang memiliki sertifikat, sehingga pemerintah masih memiliki PR sebanyak 80 juta sertifikat. Oleh sebab itu, Presiden segera memerintahkan BPN untuk meningkatkan penerbitan sertifikat tanah bagi rakyat. Dan hasilnya saat ini BPN telah berhasil menerbitkan lebih dari 10 juta sertifikat per tahunnya. Presiden berpesan, sertifikat yang sudah dimiliki bisa bermanfaat dan digunakan dengan baik oleh masyarakat. Kalau udah pegang ini, di sini ada nama pemegang hak, luas tanah, alamat di sini, semuanya komplit. Kalau ada orang datang, ini tanah saya, bukan tanah saya, sertifikatnya ada ini, udah diem, gimana? Dulu sengketa tong pengadilan sampai bertahun-tahun, mboten rampung-rampung, gugat-gugatan, karena nggak pegang ini. Kalau udah pegang yang namanya sertifikat, tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki pun adem, ayem. Dan yang kedua, ini bisa disekolahkan. Nggih mboten. Oh, biasane enggak sudah pegang sertifikat niku mesti ada yang di sekolah kok. Mboten napa-napa di sekolah ki mboten napa-napa. Ning dietang. Nggih? Dihitung. Kalau mau pinjem bank, ini dipakai untuk agunan, dipakai untuk jaminan, mboten napa-napa, tapi dihitung. Saged nyicil mboten bulanane. Saged nyaur mboten bulanane. Duit bank niku mbalekke. Nggih? Ini yang perlu saya ingatkan. Jadi kalau pinjam, saya titip, dipakai semuanya untuk modal kerja, dipakai semuanya untuk modal usaha, jangan dipakai untuk barang-barang konsumsi. Lah penjenengan kalau usahanya pun melaku, dapat untung 5 juta tabung, 4 juta tabung, untungnya 6 juta tabung, lah niku penjenengan mau beli mobil silahkan, mau beli sepeda motor monggo. Dari keuntungan, bukan dari pokok pinjaman. Kalau dari pokok pinjaman dibelikan mobil, 6 bulan mobilnya ditarik, sertifikatnya dipek bank, pun habis. Hati-hati, saya hanya titip itu.
Diketahui tahun 2023 pemerintah sudah menerbitkan sebanyak 110 juta sertifikat tanah dan sudah diserahkan kepada masyarakat. Sisanya sekitar 16 juta sertifikat diharapkan rampung tahun depan dan segera diselesaikan oleh Presiden yang baru. Sampai saat ini tanah di seluruh Indonesia yang sudah bersertifikat berapa Pak Menteri? Sudah 110 juta. Tinggal dikit sekali, hitungan saya kemarin kalau nggak ada COVID kan 2 tahun, kalau nggak ada COVID itu selesai 126 juta. Tapi enten COVID, nggih, mundur dikit ke tahun depan pun rampung. Pemerintah baru nanti yang menyelesaikan tahun depan selesai. Juli Suwarto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.